Halo para pecinta matematika, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar matematika. Kembali lagi bersama saya, Vika Azilia, di Belajar Matematika Asyik dan Menyenangkan. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Benar sekali, hari ini kita akan belajar mengenai materi barisan dan deret aritmatika. Nah, sekarang coba kalian perhatikan penataan kursi di sebuah gedung pada gambar berikut ini. Nah, kursi-kursi tersebut disusun sedemikian sehingga tiap baris selalu bertambah dari baris di depannya. Jika penambahan kursi tiap barisnya sama, berarti baris kursi tersebut membentuk suatu barisan yang disebut barisan aritmatika. Selanjutnya, jika setiap baris kursi tersebut dijumlahkan, akan membentuk deret aritmatika. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang barisan dan deret aritmatika? Lalu, apa perbedaan keduanya? Dan menurut kalian, selain penataan kursi di sebuah gedung, apalagi ya contoh permasalahan yang menerapkan konsep dari barisan dan deret aritmatika? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan belajar terkait barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Dari definisi ini, kita bisa ubah menjadi berikut ini: U1, U2, U3, U4, hingga seterusnya sampai UN, di mana U1 adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, dan seterusnya UN adalah suku ke-N. Oke, coba sekarang kalian perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Nah, coba perhatikan barisan yang pertama. Kira-kira selisih setiap dua suku berurutannya berapa ya? Benar sekali, selisihnya adalah 3. Nah, yang barisan kedua, selisihnya adalah berapa? Ya, benar, selisihnya adalah 6. Dan yang terakhir, selisihnya adalah negatif 5. Nah, selisih setiap dua suku berurutan disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B, di mana beda ini selalu berupa bilangan tetap. Kemudian, suku pertama barisan aritmatika dilambangkan dengan U1 atau biasanya dilambangkan dengan A. Jadi, jika UN adalah suku ke-N dari barisan aritmatika, maka berlaku B sama dengan UN dikurangi UN-1. Selanjutnya, kita akan belajar menemukan rumus umum suku ke-N pada barisan aritmatika. Nah, sekarang coba perhatikan. U1 itu sama dengan A, U2 sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan A tambah 2B, U4 A ditambah 3B, U5 A ditambah 4B, dan seterusnya hingga UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, kenapa di sini N-1? Karena coba kalian perhatikan, kalau semisal U4 itu bakal A ditambah 3B, berarti di sini kita bisa lihat ternyata ada pola yang terbentuk, sehingga di sini kita bisa simpulkan hal tersebut N dikurangi 1. Di mana UN itu adalah suku ke-N, A suku pertama, B beda, N banyak suku. Jadi, rumus umum suku ke-N dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Oke, sekarang coba kita ke contoh soal. Nah, sebelum itu, kalian pernah pergi ke mall kan? Nah, permasalahan berikut ini itu terkait di mall juga. Rizky bersama teman-temannya ingin pergi ke sebuah mall di Jakarta. Setiba di mall, Rizky bersama teman-temannya menuju tempat parkiran motor.
Mereka tiba pukul 13.00 dan keluar pada pukul 17.00. Dengan ketentuan parkir di mal tersebut, 1 jam pertama adalah 3.000 dan untuk selanjutnya akan dikenakan tarif 2.000 per jam. Berapa tarif parkir yang harus dibayar Rizky dan teman-temannya? Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah A 3.000 karena di sini 1 jam pertama, berarti suku pertamanya. Di sini B sama dengan 2.000 karena penambahan 1 jam berikutnya akan terus nambah 2.000. Dan di sini N-nya sama dengan 4. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Kenapa di sini N-nya sama dengan 4? Ya, benar sekali karena rentang waktu dari jam 13.00 sampai 17.00 adalah 4 jam, sehingga yang akan dicari adalah suku keempat. Pertanyaannya, tarif parkir yang harus dibayar Rizky dan teman-temannya berapa ya? Nah, di sini kita gunakan rumus dari barisan aritmatika. Nah, kita substitusikan A-nya, N-nya, B-nya, sehingga di sini diperoleh hasil 9.000. Sehingga tarif parkir yang harus dibayar oleh Rizky dan teman-temannya adalah 9.000. Gitu ya, mudah bukan? Mudah sekali. Nah, sekarang kita lanjut nih ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan deret aritmatika. Nah, apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Dari definisi ini kita bisa tuliskan berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga seterusnya ditambah UN. Jumlah N suku pertama dilambangkan dengan SN, berarti di sini kita bisa sama dengankan dengan SN. Nah, sekarang apalagi? Nah, suku pertama. Oh, berarti tadi suku pertama itu dilambangkan dengan U1 atau A. Nah, sekarang perhatikan deret ini. Nah, kalau tadi kan di barisan itu pakainya koma. Nah, sekarang karena di sini deret, berarti kan tadi penjumlahan, berarti kita menggunakan tanda tambah. Nah, di sini 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah 13 tambah seterusnya sampai contoh deret yang ketiga. Nah, jadi jika SN adalah jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika, maka berlaku UN sama dengan SN dikurangi SN-1. Oke, selanjutnya kita akan belajar menemukan rumus umum jumlah N suku pertama pada deret aritmatika. Nah, perhatikan. Tadi kita tahu kalau SN itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 hingga seterusnya sampai ditambah dengan UN. Nah, kita bisa tuliskan juga SN tersebut menjadi A ditambah A plus B ditambah A plus 2B hingga seterusnya ditambah A ditambah N-1 dikali B. Nah, kita tuliskan ini sebagai persamaan pertama. Nah, kemudian selanjutnya untuk persamaan kedua kita tukar urutannya. Yang tadi di belakang jadi depan, yang tadi di depan jadi di belakang. Nah, sehingga diperoleh persamaan yang kedua. Hal ini bisa kita lakukan karena penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Seperti itu ya. Nah, setelah dapat persamaan 1 dan 2, kita jumlahkan sehingga diperoleh 2SN sama dengan 2A ditambah N-1 dikali B ditambah 2A ditambah N-1 dikali B hingga seterusnya ditambah 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, diperoleh lagi 2SN sama dengan N dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, kedua belah ruas kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, di mana SN adalah jumlah N suku pertama, UN adalah suku ke N, dan A suku pertama, B beda, N banyak suku. Sehingga kita peroleh rumus umum jumlah N suku pertama dari deret
aritmatika adalah Sn sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Di sini mohon maaf ya, ada kesalahan, harusnya deret bukan barisan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal ini berkaitan dengan penataan kursi, seperti contoh yang di awal tadi. Nah, tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakang, lebih 4 kursi dari baris di depannya. Berarti 4 kursi ini adalah bedanya. Kemudian, bila dalam gedung pertunjukan itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi, kapasitas gedung tersebut adalah titik-titik. Berarti 15 adalah N-nya atau banyak sukunya, dan 20 adalah suku pertama karena baris terdepan. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Kemudian yang ditanya kapasitas gedung, berarti di sini jumlah 15 kursinya, berarti Sn. Kita masukkan ke rumus deret aritmatika sehingga diperoleh hasilnya 720, sehingga kapasitas gedung tersebut adalah 720 kursi. Seperti itu. Nah, untuk memahami materi barisan dan deret aritmatika, silahkan kalian coba kerjakan 5 soal berikut ini. Nah, di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu menggunakan konsep dari barisan aritmatika. Sedangkan nomor 4 dan 5 itu menggunakan konsep deret aritmatika. Oke, untuk materi barisan dan deret aritmatika cukup sampai di sini dulu ya. Semoga penjelasan kali ini bisa dipahami dengan baik. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Sehat selalu dan tetap semangat belajar matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.